Marcus Rashford akhirnya buka suara soal masa depannya bersama FC Barcelona usai sukses membawa tim meraih gelar La Liga musim 2025-2026. Penyerang asal Inggris itu menjadi salah satu sosok penting saat Barcelona menaklukkan rival abadinya, Real Madrid, dengan skor 2-0 dalam laga panas El Clasico di Camp Nou. Penampilan Rashford kembali mencuri perhatian. Kecepatan, pergerakan tanpa bola, dan kontribusinya di lini depan membuat publik Camp Nou semakin jatuh hati. Seusai pertandingan, Rashford memberikan kode yang langsung memicu spekulasi soal masa depannya. "Saya menikmati setiap momen di sini," ujar Rashford singkat sambil tersenyum saat ditanya soal kemungkinan bertahan lebih lama bersama Barcelona. Pernyataan itu langsung dianggap sebagai sinyal kuat bahwa Rashford mulai nyaman di Barcelona dan membuka peluang untuk melanjutkan karirnya di Spanyol. Apalagi sejak bergabung, performanya terus meningkat dan ia berhasil menjadi bagian penting dalam perjalanan Barcelona meraih trofi Liga. Kini, para fans Barcelona berharap Rashford benar-benar menetap dan menjadi bagian proyek jangka panjang klub Barcelona. Setelah membawa Blaugrana kembali berjaya di Liga Spanyol, masa depan Rashford pun semakin menarik untuk dinantikan. Manchester United mulai bergerak agresif menyusun kekuatan baru untuk musim 2026-2027. Fokus utama mereka kini tertuju pada lini tengah, sektor yang dianggap perlu tambahan energi, kreativitas, dan keseimbangan baru demi mengembalikan kejayaan setan merah di level tertinggi. Nama gelandang muda berbakat, Matheus Fernandes, muncul sebagai target utama. Namun, untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain, United harus siap menggelontorkan dana fantastis mencapai 1,8 triliun rupiah. Nilai tersebut menunjukkan betapa besar kepercayaan klub terhadap potensi Fernandes sebagai investasi jangka panjang. Manajemen United diyakini ingin membangun ulang fondasi tim dengan pemain-pemain muda yang memiliki visi permainan modern, agresif, dan dinamis. Fernandes dinilai cocok dengan proyek tersebut karena punya kemampuan distribusi bola, mobilitas tinggi, serta keberanian dalam duel lini tengah. Jika transfer ini benar-benar terwujud, maka itu bisa menjadi salah satu langkah besar Manchester United dalam memulai era baru yang lebih kompetitif. Bursa transfer musim panas nanti tampaknya akan menjadi momentum penting bagi setan merah untuk kembali menantang perebutan gelar. Kejayaan yang pernah begitu melekat dengan Real Madrid kini mulai memudar di musim 2025-2026. Kekalahan menyakitkan dari rival abadi, Barcelona, bukan hanya membuat gelar La Liga lepas dari genggaman, tetapi juga membuka tabir masalah besar yang selama ini tersembunyi di ruang ganti Santiago Bernabeu. Musim ini menjadi salah satu periode paling sulit bagi Los Blancos sejak terakhir mengangkat trofi Liga Champions 2023-2024. Performa tim terlihat tidak stabil, chemistry antar pemain mulai dipertanyakan, dan ego para bintang disebut-sebut menjadi penghambat utama kebangkitan tim. Pelatih Alvaro Arbeloa sampai harus memberikan peringatan keras kepada skuadnya. Ia meminta para pemain berhenti memikirkan kepentingan pribadi dan kembali menempatkan tim sebagai prioritas utama. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa masalah Real Madrid bukan sekedar taktik di lapangan, tetapi juga mentalitas dan keharmonisan di dalam tim. Tekanan kini semakin besar di Bernabeu. Para supporter mulai kehilangan kesabaran, sementara manajemen diyakini akan melakukan perubahan besar pada bursa transfer mendatang. Jika konflik ruang ganti dan ego pemain tak segera diselesaikan, Real Madrid terancam semakin tertinggal dari Barcelona, yang kini kembali mendominasi sepak bola Spanyol. Musim 2025-2026 menjadi bukti nyata dominasi klub-klub Inggris di panggung Eropa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, wakil-wakil Premier League berhasil menembus final di 3 kompetisi antar klub UEFA dalam satu musim yang sama.
Sebuah pencapaian yang menegaskan betapa kuatnya kualitas dan kedalaman skuad tim Inggris saat ini. Di UEFA Champions League, klub Inggris kembali menunjukkan taringnya dengan tampil konsisten menghadapi raksasa-raksasa Eropa. Sementara di UEFA Europa League dan UEFA Conference League, dominasi mereka juga terasa lewat permainan agresif, mental juara, dan kualitas pemain yang merata. Pencapaian ini bukan sekedar statistik, melainkan simbol bahwa sepak bola Inggris sedang berada di era emas baru. Intensitas kompetisi domestik yang tinggi membuat klub-klub Premier League terbiasa bermain di bawah tekanan besar, sehingga mampu tampil matang ketika bersaing di level Eropa. Atmosfer final Eropa musim ini pun terasa semakin bernuansa Inggris. Para penggemar mulai percaya bahwa Premier League kini bukan hanya liga paling populer di dunia, tetapi juga yang paling dominan secara prestasi. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin era supremasi Inggris di Eropa akan bertahan dalam beberapa musim ke depan. Oke guys, itu dia pembahasan sepak bola hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia bola.